4, 3, 2, 1. Rumah merupakan tempat yang nyaman dan aman bagi setiap penghuninya. Tetapi bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut sehingga rumah dapat terasa seperti sorga di bumi? Mau tahu? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar Anda mendapatkan jawaban. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang rumahku, sorgaku. Rumah atau keluarga haruslah menjadi tempat untuk kita berkumpul, untuk tempat kita belajar bersama-sama, untuk menjadi tempat yang nyaman, yang aman bagi seluruh anggota keluarga. Bahkan rumah menjadi tempat untuk kita membalut luka-luka hati, sehingga rumah atau keluarga itu dapat menjadi sorga di bumi ini. Tetapi dalam realitasnya, sahabat keluarga Damar, seringkali kita temui atau kita jumpai justru rumah itu menjadi neraka bagi anggota keluarga. Banyaknya anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan kenakalan, bahkan yang berujung kepada kejahatan, itu dikarenakan rumah telah kehilangan perannya. Bahkan perceraian yang terjadi, salah satu faktor dikarenakan rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi pasangan suami istri, justru menjadi tempat keributan. Sahabat keluarga Damar, seharusnya setiap anggota keluarga mereka memiliki satu kerinduan untuk senantiasa mau pulang ke rumah. Manakala anak sudah kuliah di tempat yang jauh, dia rindu untuk pulang ke rumah. Demikian juga mungkin seorang bapak atau seorang ibu yang ditugaskan keluar karena pekerjaan, keluar kota, dia akan cepat pulang ke rumah. Yang ada di dalam hati mereka, saya mau cepat pulang ke rumah. Bahkan di saat anak sudah berumah tangga, dia pun mau kembali ke rumah, mau berkumpul bersama dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Karena apa? Karena dia merasakan rumah itu adalah sorga baginya. Sahabat keluarga Damar, apapun yang kita miliki di dunia ini, entah itu kekayaan, popularitas, atau apapun itu, kalau tidak ada kedamaian dan kesejahteraan di dalam rumah, itu menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar rumah atau keluarga kita menjadi sorga di bumi? Saya tidak berbicara tentang harus rumah yang begitu bagus, di tempat yang elit. Itu tidak salah. Tetapi saya mau menekankan di sini bagaimana peran, bagaimana fungsi dari setiap anggota keluarga untuk dapat menciptakan satu suasana yang begitu damai di dalam rumah. Sehingga setiap anggota keluarga di saat mereka pergi keluar rumah, mereka mau cepat kembali ke rumah. Rumah mereka menjadi sorga bagi mereka di bumi ini. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, saya mau menyampaikan ada 4 hal yang dapat kita lakukan agar rumah kita dapat menjadi sorga di bumi. Yang pertama, sebagai orang tua, marilah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Orang tua punya fungsi yang sangat vital di dalam keluarga, karena mereka adalah penentu di dalam keluarga itu sendiri.
Orang tua jangan hanya menuntut anak-anak untuk melakukan hal yang diinginkan oleh orang tua itu sendiri, tanpa orang tua bertanya kepada anak-anak. Oleh karena itu hal yang pertama ini sangat penting. Orang tua harus menjadi teladan, harus menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Bagaimana mereka menciptakan suasana yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kedamaian di rumah. Peran orang tua ini adalah sesuatu hal yang sangat sentral. Orang tua yang hidup takut akan Tuhan, maka mereka akan mampu menciptakan suasana yang begitu damai, suasana yang begitu indah di dalam rumah. Tanpa keteladanan dari orang tua, maka tidak mungkin kita dapat menciptakan surga di rumah kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, setiap anggota keluarga harus memiliki sikap yang jujur dan terbuka. Jangan ada dusta di antara anggota keluarga dan kita tidak boleh menutup-nutupi hal yang terjadi di luar. Jangan sampai anggota keluarga tahu tentang keadaan kita dari orang lain. Oleh karena itu, kejujuran dan keterbukaan sangat penting dimiliki oleh setiap anggota keluarga, sehingga kita dapat menyelesaikan manakala ada konflik yang terjadi, kita mampu untuk menyelesaikan. Sebab bukan berarti kalau surga ada di rumah kita, bukan berarti tanpa konflik. Konflik, perselisihan itu bisa terjadi. Tetapi manakala setiap anggota keluarga selalu hidup bersikap jujur dan terbuka, maka kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Bahkan kita juga mampu membantu. Mungkin ada anggota keluarga kita yang punya masalah di luar. Karena apa? Karena mereka mau jujur dan terbuka kepada kita. Ada begitu banyak anak-anak yang tidak mau terbuka, tidak mau jujur dengan orang tua mereka. Bahkan mereka mencari tempat di luar rumah untuk melampiaskan apa yang mereka alami. Dan seringkali mereka datang kepada alamat yang salah. Mengapa itu terjadi? Karena tidak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran di dalam rumah. Dan hal kedua ini kiranya harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Hal yang ketiga yang harus kita miliki, marilah untuk kita tidak memiliki sikap yang egois. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Bahkan setiap anggota keluarga harus punya satu tekad, saya mau membahagiakan anggota keluarga yang lain. Suami punya tekad untuk membahagiakan istri, bahkan dia juga bertekad untuk membahagiakan anak-anaknya. Demikian juga istri mau membahagiakan suami dan anak-anaknya. Dan anak-anak punya tekad, saya sebagai anak, saya mau jadi kebanggaan orang tua saya. Manakala kita tidak memiliki sifat egois, kita mau mementingkan orang lain, dan kita mau supaya kita bisa membahagiakan orang lain, maka suasana yang nyaman, yang ceria, yang damai di rumah akan tercipta. Sehingga manakala kita keluar rumah, kita mau cepat pulang. Kita ingat ada orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Dan karena kita merasa rumah adalah surga bagi kita. Dan yang terakhir, sahabat keluarga damar, agar rumah dapat menjadi surga bagi kita, mari kita menyiapkan waktu untuk saling berbagi cerita. Di era yang semakin modern ini, fungsi handphone seringkali membuat hubungan orang yang dekat menjadi jauh. Hubungan antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara kakak beradik menjadi jauh sekalipun mereka ada di rumah. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Sekalipun mereka duduk di ruang tamu, tapi mereka berhubungan dengan orang yang begitu jauh. Oleh karena itu, kalau kita mau menciptakan rumah menjadi surga, mari kita tentukan waktu untuk kita masing-masing. Kita tinggalkan dulu handphone kita, untuk kita saling berbagi cerita
di antara suami istri, di antara orang tua dan anak, bisa kita berbagi cerita di meja makan, bisa di ruang tamu, di mana saja yang kita tetapkan bersama-sama. Sehingga apa? Sehingga di antara kita bisa merasakan bahwa saya dibutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, marilah kita memberikan waktu kita. Handphone itu saya katakan tidak salah, tetapi ada waktunya di mana kita melepaskan itu, sehingga kita dapat mendengarkan mungkin curahan hati dari istri, curahan hati dari anak-anak kita, dan dari anggota keluarga yang lain. Paling tidak kita mendengar apa yang mereka sampaikan, sehingga mereka merasa bahwa mereka punya orang-orang yang mereka cintai. Dengan kita melakukan 4 hal ini, maka saya percaya suasana sorga itu akan tercipta di rumah kita. Anggota keluarga kita akan rindu untuk cepat pulang di rumah, karena mereka tidak merasa bahwa rumah itu adalah neraka. Rumah adalah sorga bagi mereka. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, bukan megahnya rumah, bukan di tempat yang elit rumah kita, tetapi 4 hal ini kalau kita lakukan, maka apapun keadaan rumah kita akan menjadi sorga bagi kita. Tempat untuk kita berkumpul, tempat untuk kita saling berbagi kebahagiaan. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, marilah kita ciptakan rumah kita adalah sorga bagi keluarga kita. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga damar. Shalom Aleichem.